Welcome back teman-teman to my YouTube channel. Hari ini saya akan bahas topik yang lagi hot, yaitu penutupan kode broker di Bursa Efek Indonesia BI. Jadi kita tahu teman-teman, per 6 Desember 2021 kode broker sudah ditutup gitu kan. Nah, saya ingin sharing kira-kira impact-nya apa sih kepada kita, mungkin yang investor, trader maupun swing yang ada di bursa. Untuk investor yang long term, saya rasa nggak ada efeknya teman-teman, karena kan sifatnya kita buy and hold gitu. Kita pilih suatu perusahaan yang fundamentalnya bagus, terus kita hold dalam jangka waktu yang cukup lama sampai mencapai nilai wajarnya. Untuk posisi kita swing, yang mana kita beli untuk kita jual mungkin beberapa minggu lagi atau beberapa bulan lagi, itu juga harusnya tidak ada masalah teman-teman, karena kan kita sifatnya melihat analisanya itu untuk yang periode yang lebih panjang gitu. Kemudian analisanya juga kode brokernya juga hanya ditutup di jam perdagangan. Jadi setelah jam perdagangan bisa dilihatlah broker-broker transaksi berapa dan volumenya berapa gitu. Nah, jadi untuk yang posisi swing juga nggak ada masalah. Saya sendiri juga posisinya swing, jadi sebenarnya nggak ada masalah juga. Mungkin saya beli, kemudian saya jualnya itu nanti gitu, mungkin beberapa bulan lagi gitu, sesudah kira-kira mencapai harga yang saya rasa merupakan target price saya gitu. Nah, mungkin yang paling heboh ini, yang paling terkena impact itu adalah para scalper gitu. Scalper itu yang beli dan jual di hari yang sama. Biasanya mereka kan menggunakan dua analisis utama ya, analisis bid offer dan analisis broker summary. Nah, nggak semua scalper itu terimpact ya untuk penutupan kode broker, karena ada scalper yang memang modelnya memang tidak pernah melihat kode broker, sifatnya hanya pure melihat buy and offer. Scalper yang model seperti itu sama sekali nggak ada impact-nya, karena sebelum penutupan kode broker mereka juga nggak pernah melihat siapa sih yang beli barang dan jual barang gitu. Tapi ada juga model-model scalper yang biasanya melihat broker tertentu melakukan pembelian, kemudian dia ikut beli. Misalnya dia mengikuti broker MG misalnya atau broker YP gitu. Setiap broker MG ataupun broker YP membeli saham dalam jumlah yang sangat besar, maka dia akan mengikut di belakang gitu. Kira-kira sudah ada distribusi dia keluar gitu. Nah, biasanya tipe scalper alias trader yang jual beli setiap harinya, yang sebelumnya menggunakan analisa broker summary atau mungkin analisa kita biasa sebut analisa bandarmologi untuk melihat siapa buyer yang dominan dan seller yang dominan, itu yang biasanya ke impact. Yang dimana dia biasanya lihat siapa beli siapa jual dulu dia, atau ikut kode broker tertentu, sekarang udah nggak bisa. Nah, sebenarnya bursa ini membuat ini mungkin positifnya itu sebenarnya sifatnya untuk mencapai keseimbangan pasar yang lebih baik gitu. Jadi nggak ada orang yang hanya sekedar beli saham mengikuti kode broker tertentu. Mungkin konsepnya sebenarnya baik, karena di luar negeri juga kode brokernya juga nggak disediain sebenarnya yang saya tahu. Nah, namun masalahnya kalau saya sharing pribadi ya, kalau menurut saya ini negatifnya mungkin banyak, mungkin akan ada influencer saham tertentu yang mungkin akan mengambil kesempatan dalam artian mungkin memanfaatkan momentum ini untuk, kan biasanya dia membeli, mungkin seseorang yang punya fund yang gede dia akan membeli saham dalam jumlah besar dan kemudian dia akan menjualnya ke retail gitu, sehingga retail pada istilahnya menampung barang buangan lah istilahnya. Mungkin penutupan kode broker ini membuat, menurut saya pribadi ya, akan ada orang-orang yang punya dana besar itu akan gampang melakukan pump and dump gitu. Dia beli dalam jumlah besar, kemudian dipump, dipromosiin di sosial media dan grup-grup, kemudian didam sahamnya kepada retail sampai misalnya rugi ARB dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya kita itu perlu ini ya, maksudnya kalau saya pribadi sih nggak ke-impact gitu, karena saya bukan tipikal trader yang mungkin beli jual setiap hari gitu, karena saya juga kerja, jadi nggak mungkin sempat untuk beli jual saham setiap hari. Ya tipikal mungkin orang kerja mungkin nggak terlalu terimpact, yang biasanya beli sekarang nanti jualnya mungkin ya pasang jual untuk 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, sebenarnya itu nggak terlalu terimpact gitu.
Tapi orang yang beli jual setiap hari itu mungkin akan terimpact, apalagi biasanya mereka beli dan jual mengikuti kode broker tertentu. Jadi biasanya yang saya baca, para scalper ini sesudah tidak ada lagi broker summary di live trading, yang mereka gunakan tuh hanya analisa bid offer dan juga analisa teknikal dan melihat volume transaksi. Nah, memang hal seperti ini memang nggak mudah, teman-teman. Makanya nggak semua orang tuh bisa jadi full time trader, teman-teman. Jadi saran saya kalau memang teman-teman itu bukan full time trader, ya sebenarnya as simple ya, sebenarnya nggak terlalu terpengaruh dengan kebijakan ini. Sebenarnya ya seperti biasa aja, mungkin beli saham sekarang, jualnya nanti 2-3 bulan lagi gitu. Atau beli hold untuk terima dividen gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Mungkin bagi yang terimpact mungkin penyesuaiannya mungkin akan cukup berat gitu. Mungkin perlu memperdalam analisa teknikal, analisa bid offer yang memang tidak semua orang kuasai lah. Dan saran saya semoga dengan penutupan kode broker ini, para smart people, smart guys yang nonton vlog ini jangan gampang terpengaruh pom-poman gitu. Jadi mungkin ada si A, si B, si C mempromosikan saham-saham tertentu, mungkin ya apapun yang dipromosikan seseorang ya kita perlu menganalisa lah gitu. Jangan sekedar apapun kita, maupun kita day trader, scalper, swing, investor, jangan beli saham itu hanya karena mengikuti seseorang. Misalnya si A bilang saham ini bagus, besok akan terbang, atau 3 bulan lagi akan multi bagger dan seterusnya. Ya intinya siapapun yang merekomendasiin, ya kita perlu menganalisa lah. Jadi kita membeli atau menjual sesuatu itu berdasarkan analisa kita sendiri, teman-teman. Jangan sampai kita ngikut-ngikut orang lain. Oke, itu sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video saya ini. See you in my next vlog, teman-teman. Bye-bye.